Perayaan Hari Raya Idul Adha tinggal menghitung minggu. Tentu, persiapan demi persiapan mulai dilaksanakan oleh berbagai pihak, utamanya dalam hal kebutuhan stok hewan kurban. Tingginya permintaan masyarakat saat perayaan Idul Adha mendatang membuat ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Sleman belum tercukupi. Hal ini lantaran minimnya persediaan hewan dari peternak di Kabupaten Sleman. Menurut data dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, kebutuhan sapi pada Idul Adha tahun ini tercatat sebanyak 8.268 ekor, sementara ketersediaan saat ini hanya sebanyak 4.260 ekor. Untuk kebutuhan kambing tercatat mencapai 2.529 ekor dan ketersediaan saat ini hanya 2.156 ekor. Sedangkan untuk kebutuhan domba tercatat ada 7.082 ekor dengan jumlah ketersediaan saat ini hanya 6.029 ekor. Guna memenuhi kebutuhan hewan kurban saat Idul Adha, tentu dibutuhkan pasokan hewan kurban dari luar Kabupaten Sleman. Menanggapi hal tersebut, dengan maraknya kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang kian mewabah, membuat Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman akan memperketat pengawasan masuknya hewan kurban ke wilayah Sleman. Untuk kebutuhan 2022 itu untuk sapi, kebutuhan kami ada 8.268 ekor. Sementara ketersediaan kami hanya 4.260. Sehingga masih kekurangan 4.008. Untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban tentu saja nanti akan datang hewan-hewan kurban itu dari luar, dan kami tetap melakukan pemantauan dan pemeriksaan hewan-hewan kurban yang datang dari luar. Sementara itu, sebagai langkah antisipasi, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman juga memberlakukan beberapa kebijakan. Di antaranya, hewan kurban yang masuk ke wilayah Sleman harus dalam keadaan sehat dan mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari daerah asal. Setelah sampai di wilayah Sleman, hewan ternak juga wajib menjalani isolasi selama 14 hari. Sedangkan untuk hewan ternak dari provinsi lain juga harus menyertakan surat rekomendasi penerimaan dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. Guna meminimalisir penyebaran virus PMK pada hewan ternak, petugas juga akan dikerahkan untuk meninjau langsung kesehatan hewan ternak di lapangan. Sosialisasi dan edukasi juga akan dilakukan kepada para peternak guna melakukan pencegahan penyebaran PMK seperti rutin membersihkan kandang dan rutin menyemprot kandang dengan disinfektan. Selain itu, jika ada tanda-tanda hewan kurban yang mengarah kepada PMK seperti mulut mengeluarkan liur, hewan ternak lesu, susah berjalan, dan suhu tubuh tinggi, peternak wajib lapor kepada petugas Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan setempat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Disi Aulia, Adi TV.